Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, potensi aksi penyuapan dan korupsi semakin meningkat. Indonesian Institute for Corrupt Directorship, Center of International Private Enterprise, dan Koalisi Anti Korupsi Indonesia mengadakan webinar yang mengangkat tema mengelola risiko suap dalam situasi pandemi di sektor swasta. Di tengah upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, risiko suap dan korupsi tetap tinggi, termasuk di sektor swasta. Ini membuat Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), Center for International Private Enterprise (CIPE), dan Koalisi Anti Korupsi Indonesia menggelar webinar yang mengangkat tema mengelola risiko suap dalam situasi pandemi di sektor swasta. Ketua IICD Sigit Pramono menyampaikan bahwa Koalisi Anti Korupsi Indonesia atau KAKI terus mempromosikan sistem anti korupsi yang baik di perusahaan-perusahaan. Saat ini ada 25 perusahaan yang telah tergabung dalam KAKI. Webinar kali ini merupakan rangkaian kegiatan KAKI untuk dapat mempromosikan sistem tata kelola anti korupsi yang baik di perusahaan. IICD bersama dengan SAIP telah membentuk komite Koalisi Anti Korupsi Indonesia, KAKI, sejak tahun 2018 dan pada tahun lalu telah berhasil meluncurkan program KAKI ini dengan dukungan asosiasi-asosiasi bisnis yang tergabung dalam Advisory Committee. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengingatkan agar sektor swasta dapat menjaga tata kelolanya di tengah pandemi. Ada beberapa guideline dari Transparansi Internasional yang dapat diikuti oleh para pelaku sektor swasta. Korporasi juga perlu berperan dalam mendukung pemerintah agar tidak terjadi korupsi di tengah upaya memulihkan kembali geliat ekonomi masyarakat dan aktivitas industri. Transparansi Internasional di tahun 2020 yang lalu merilis beberapa poin yang bisa diikuti perusahaan untuk menjaga integritas di perusahaan. Pertama, memastikan bahwa perusahaan memiliki kerangka asesmen risiko yang baik, secara aktif diterapkan dalam menilai risiko korupsi yang mungkin muncul di dalam perubahan pola operasi di era pandemi. Kerangka asesmen dapat diadopsi dalam praktek-praktek ataupun best practice yang ada. Yang kedua, keterlibatan langsung top management, komunikasi reguler kepada para pekerja untuk membantu bisa melalui video ataupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya daring ataupun luring. Dalam momentum pemulihan kondisi COVID-19 di Indonesia, pencegahan dan pengurangan korupsi menjadi hal yang sangat penting agar upaya perbaikan berjalan sesuai harapan secara berkesinambungan. Pemulihan ekonomi termasuk di sektor swasta harus didorong dengan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Indonesia. Lorenzius Lintang, Berita 1, Jakarta.